Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nabi dan malaikat sering berinteraksi, bahkan di antara mereka terjalin persahabatan. Hal ini terjadi juga pada Nabi Idris alaihi salam dan malaikat maut. Lalu seperti apa kisah persahabatan mereka? Bagaimana cara malaikat maut menemui Nabi Idris? Apa yang mereka lakukan bersama? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Dalam kitab Duratun Nasihin, diceritakan kisah pertemanan mereka. Nabi Idris alaihi salam diangkat naik ke langit karena kesolehannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Hal ini telah dikabarkan dalam Al-Quran, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Hal inilah yang membuat malaikat maut kagum pada Nabi Idris. Malaikat maut pun ingin bertemu dengan Nabi Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan keinginan malaikat maut untuk bertemu hambanya. Malaikat maut pun datang menyerupai manusia untuk menemui Nabi. Saat itu Nabi Idris sedang melakukan puasa selama setahun secara terus-menerus. Saat berbuka puasa, malaikat pun datang membawa makanan dari surga untuk Nabi Idris berbuka. Malaikat maut yang datang kepada Nabi Idris pun diajak untuk menyantap makanan itu bersama. Malaikat maut pun melihat ketaatan Nabi Idris alaihi salam sepanjang malam. Melihat itu malaikat tambah kagum pada Nabi Idris. Malaikat maut memiliki niat untuk mengajak Nabi Idris jalan-jalan agar bisa mengobrol lebih jauh. Nabi Idris diajak ke sebuah ladang, beliau meminta izin untuk bisa memetik buah. Perjalanan mereka pun membuat Nabi Idris merasa aneh atas kelakuan malaikat maut. Akhirnya ia mengajukan pertanyaan, siapakah dirimu sebenarnya, sahabat? Malaikat maut menjawab, aku adalah malaikat maut. Nabi Idris berkata, engkau yang bisa mencabut nyawa itu? Ya, jawab malaikat maut. Nabi Idris pun berkata, jadi selama 4 hari bersamaku tentu sudah banyak nyawa yang engkau cabut. Ya, banyak nyawa manusia yang aku cabut. Kedatangan malaikat maut kepada Nabi Idris bukanlah untuk menyabut nyawa, melainkan untuk ziarah. Nabi Idris pun meminta sesuatu kepada sahabatnya itu. Ternyata Nabi Idris ingin merasakan sakaratul maut. Namun sahabatnya menolak, karena maut hanya akan datang kepada orang yang telah ditentukan ajalnya oleh Allah. Namun Allah mengizinkan keinginan Nabi Idris itu. Malaikat maut pun melaksanakan perintah Allah. Dia tak tega sahabatnya meninggal, dan dia meminta agar Nabi Idris dibangunkan kembali. Keinginan itu pun dikabulkan. Malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris rasanya sakaratul maut. Nabi Idris berkata, sungguh sangat pedih rasanya, seperti hewan dikuliti dalam keadaan hidup dilipatkan 1000 kali pedihnya. Malaikat maut terkejut mendengar penuturan Nabi Idris alaihi salam dan berkata, padahal aku mencabut rohmu penuh dengan kehalusan, bahkan belum pernah aku lakukan yang ini kepada siapapun. Tak puas dengan merasakan sakaratul maut, Nabi Idris kembali meminta untuk melihat yang terjadi di neraka. Allah pun kembali mengabulkan keinginan Nabi Idris. Malaikat maut pun melakukan perintah Allah yang mengizinkan Nabi Idris melihat neraka. Di tempat itu Nabi Idris melihat alat penyiksa bagi penghuni neraka. Seperti ular, api, dan masih banyak lagi. Lagi-lagi tak sampai di situ, Nabi Idris kembali meminta untuk melihat surga. Malaikat lagi-lagi mengatakan bahwa hal itu adalah bukan kuasanya, sehingga tak bisa mengabulkan keinginan sahabatnya itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi mengizinkan keinginan Nabi Idris alaihi salam itu. Nabi Idris diizinkan masuk surga, tetapi harus segera keluar. Saat akan keluar dari surga, Nabi Idris meninggalkan sendalnya di bawah pohon. Sehingga menjadi alasan agar ia kembali ke dalam surga, malaikat maut pun meneriaki Nabi Idris agar keluar dari surga.
namun beliau menolak keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengizinkan Nabi Idris tinggal di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tinggalkanlah ia Nabi Idris, sesungguhnya aku telah memutuskan ia pada zaman azali dahulu, bahwa sesungguhnya ia tergolong ahli dan penghuni surga." Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai persahabatan Nabi Idris dan malaikat maut. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.